Tahu neraka sakor? Wa ma adraka mas sakor. Nah, tahukah kamu apa neraka sakor itu? La tubqi wa la tadhar. Neraka sakor itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian jasmani orang itu dan tidak membiarkannya luput dari siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Dari ujung rambut disiksa, jidat disiksa, alis, bulu mata, bola mata, hidung, pipi, bibir, gigi, lidah tidak luput dari seluruh jasmaninya dari siksaan-siksaan yang amat pedih itu. Itu neraka sakor namanya. Neraka yang dikulitin semua. Dikulitin semua. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Dan neraka sakor itu akan menghanguskan kulit manusia yang tidak mau dan tidak percaya sama Al-Quran. Kan Al-Quran perintahnya apa? Sholat, pakai jilbab, apalagi zakat, puasa Ramadan. Kalau ada yang meninggalkan puasa Ramadan gak diganti-ganti, neraka sakor. Kalau ada orang yang gak sholat, neraka sakor. Ada yang diajak pakai jilbab gak mau, neraka sakor. Selalu kerjanya maksiat, sombong, mendustakan agama, tidak percaya sama Al-Quran, neraka sakor. Lawahatul lil bashar. Percuma cantik kalau gak sholat, percuma ganteng kalau gak sholatnya dikulitin semuanya sampai angus. Seluruh, tidak meninggalkan sedikit pun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, angus semuanya. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya dia ada 19 malaikat penjaga. Gambaran malaikat aja udah menyeramkan satu. Ini 19 malaikat yang sudah menantang dia karena waktu di dunia dia tantang semua ajaran Al-Quran. Oke, kita lanjut. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imanan wa la yartaba alladhina utul kitab wal mu'minun وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Surat apa, Neng? Kadzalika yudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha' wa ma ya'lamu junuda li rabbika illa huwa wa ma hiya illa dzikru lil bashar. Kami tidak menjadikan para penjaga neraka kecuali para malaikat yang kami tidak menentukan bilangan itu, tapi tertulis 19. Satu malaikat sebesar apa, tapi tidak tertulis bilangannya, tidak menentukan bilangan itu, kecuali sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Yang demikian itu orang-orang yang diberikan kitab menjadi yakin. Orang yang beriman akan bertambah imannya. Dikasih kitab Al-Quran, dibaca. Karena kita yakin, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah. Dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu.
serta orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Apa penyakitnya orang-orang itu? Ini bulan Sya'ban, jangan ada dendam, jangan ada permusuhan, karena bulan Sya'ban adalah bulan pengampunan. Kalau pengen diampunin dosanya, ikhlaskan semua orang-orang yang membuat kita sakit hati. Kalau tidak, lillahi ta'ala, wallahu a'lam. Ya, oke? Minta maaf sama suami, minta maaf sama tetangga, minta maaf sama anak, minta maaf sama seluruh yang pernah kenal sama kita ataupun tidak. Bulan Sya'ban, kalau mau diampunin dosanya. Sulit, Mi, terserah teman-teman. Saya sudah mengajak, kata sulit itu terlontar kalau hati kita masih marid nih, masih punya rasa sakit, masih punya marid. Allah aja maha pemaaf, masa kita gak maafin? Kita siapa? Kita cuma hambanya Allah. Allah maha pemaaf. Kita yang diciptain Allah, Kak. Terlalu sakit, emang kita sempurna? Enggak, kesempurnaan cuma punya Allah. Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Ya. Demikian Allah membiarkan orang yang sesat. Ingat, fi qulubihim maradun. Kalau di hatinya masih ada yang sesat, orang-orang yang Allah kehendaki berdasarkan kecenderungan hatinya mereka sendiri dan pilihan mereka sendiri, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Kalau saya sudah sampaikan seperti ini, lalu sampai di hati kalian, oh iya ya, oh iya ya, berarti kalian sudah dapat hidayah. Cepat ambil hidayah itu. Tapi kalau kalian tidak mau ambil, saya tidak memaksakan. Saya serahkan semua sama hati kalian, sama teman-teman semua. Ya, oke? Kalau dia yang mutusin silaturahmi, kita tetap menegur, kita tetap memberi sapaan, kita tidak bersalah. Yang penting kita tetap biasa aja. Ini bulan Sya'ban, belum tentu 2027 umur kita masih panjang. Belum tentu. Belum tentu. Kita punya harapan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Ya. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Ya, neraka Sakor, ingat ya, neraka Sakor akan menghanguskan tanpa sedikit pun. Puasa Sya'ban kapan? Nih rupanya banyak sekali yang tidak paham tentang Sya'ban ya. Oke, sebentar Kak, nanti kita bahas itu. Gitu ya. Oke. Puasa Sya'ban itu, ya Kak, dalilnya itu udah saya buatkan video TikToknya. Boleh dimulai dari tanggal 1 Sya'ban, full selama bulan Sya'ban, silahkan. Kalau mau puasanya Sya'ban tapi Senin Kamis, boleh. Kalau pengen qodok Ramadan, boleh, tapi niatnya qodok di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban dapat pahalanya, tidak digabung niat bulan Sya'bannya, tapi qodok aja. Kalau pengen puasa Ayyamul Bid, insya Allah Kak jatuhnya di bulan nisfu Sya'ban itu 1, 2, 3 tanggalnya. Jadi intinya, saya mengingatkan diri saya, jika teman-teman mau juga ikutan puasa, juga teman-teman ingin melakukan sholat tahajud, lakukan aja mulai dari sebelum Rajab. Saya udah ngajak teman-teman, karena dalilnya nih sahih Kak. Allah sedang mengamati hambanya di bulan Sya'ban nih. Lagi diliatin sama Allah Kak, lagi diliatin. Apapun amalan teman-teman, apapun, dicatat, langsung dilaporin ke Allah. Langsung dilaporinnya ke Allah. Kalau bulan Rajab dicatat, pahalanya 2 kali lipat. Nggak nyampe dilaporin, tapi ini langsung dilaporin kalau lagi diamati sama Allah. Lagi diamati sama Allah. Ini dalilnya sahih Kak. Hadisnya udah saya buatin di nomor hadis 1144. Ini bulan pengampunan. Tiap malam, tiap hari sholat taubat minta ampun sama Allah Kak.
Lagi diliatin kita sama Allah, Kak. Ini teman-teman nih nonton saya, lagi tafakur ilmu, dicatat semua amalannya, Kak. Udah pahalanya pahala zikir, bulannya bulan Sya'ban, langsung dilaporin ke Allah. Kalau puasa Ayyamul Bid kan biasanya pertengahan ya. Tapi karena kan insya Allah kalau di tanggal 13-14 sekitar tanggal 20 itu mudah-mudahan sudah bulan Ramadan ya. Saya nggak tahu, ikut pemerintah ya. Maka kayaknya jatuhnya itu barengan dengan Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu kan tanggal 3 Januari 3 Februari ya. Tapi pergantian waktu dalam Islam itu kan habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib itu berarti kan tanggal 2. Masuk maghrib itu udah masuk tanggal 3. Jadi apa salahnya sih mulai dari sekarang lah, kalau emang yang belum puasa, yang belum sholat taubat, yang belum minta maaf, bikin status. Ya Allah, maafin saya ya semua, siapapun yang lihat status ini, begitu. Ya, oke? Minta maaf semuanya sama siapapun. Kak, kita nih bulan Sya'ban, bulan pengampunan. Kalau masih ada dendam, Allah mengampuni semua orang yang meminta ampunan. Bayangin itu. Kecuali yang masih punya dendam, yang masih punya sakit hati tapi gak mau maafin. Kecuali, itu ada kecuali, sama yang musyrik, yang menduakan Allah. Dan Nabi memberi isyarat kepada hambanya, kepada umatnya, ya Kak, mencontohkan puasa. Karena dengan berpuasa otomatis manusia itu akan banyakin baca Al-Quran, pengen sedekah, ditinggalin yang ngegibah, ditinggalin yang maksiat, itu udah pasti. Karena dengan berpuasa, maka Nabi mencontohkan, yuk puasa di bulan Rajab Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami kepada bulan Ramadan. Maka kemarin jargonnya di bulan Rajab, yang udah tahu di follower saya ini nih, saya bilang tanam banyak kebaikan, siram semua dosa yang udah pernah kita lakuin dengan banyakin amalan kebaikan. Kalau mau baca Al-Quran, silakan banyakin baca Al-Quran. Kalau mau sholat sunnah, silakan banyakin sholat. Mau tahu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang rajin melakukan puasa sunnah bukan cuma sehat tubuhnya, bukan, tapi nanti di hari kiamat dibukain pintu, yang masuk ke dalam itu cuma orang-orang yang berpuasa sunnah. Nama syurganya adalah syurga Ar-Royan. Masya Allah, Kak. Puasa Ayyamul Bid itu tanggal 1, 2, 3 barengan sama Nisfu Sya'ban. Kalau pengen mau berbuat kebaikan, ya udah nih, kalau yang belum ngelakuin dari sekarang, nih mumpung masih pagi, udah lakuin aja amalan kebaikan apapun itu. Gak usah mikir mau amalannya apa, ya udah. Kalau mau baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau niat puasa Sya'ban, saya niat puasa Sya'ban sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau pengen niat puasa qadha, saya niat puasa qadha Ramadan wajib karena Allah Ta'ala. Kalau pengen puasa Ayyamul Bid digabung dengan puasa Sya'ban karena dia sunnah, bisa. Saya niat puasa Nisfu Sya'ban, saya niat puasa Ayyamul Bid di bulan Sya'ban karena Allah Ta'ala, silakan. Gitu ya. Nanti kalian bikin status tuh situ. Yuk puasa yuk teman-teman. Dikit lagi nih Nisfu Sya'ban. Gitu. Puasa. Oke ya. Ini kan tanggal 31 kan. Ntar malam niat dah. Niat, harus ada niat. Ntar malam niat. Pengen puasa tanggal 1, 2, 3. Masya Allah, Kak, lagi dicatat. Amalannya belum tentu 2027 ada umurnya. Besok puasa. Jadi intinya begini, Kak, kalau pengen dapat malam Nisfu Sya'ban, ya Kak, kita kan nggak tahu nih pemerintah menetapkannya tanggal berapa, gitu ya. Aturannya itu yang saya catat di video TikTok saya, tanggal 3 pergantian waktu dalam Islam habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib itu udah masuk tanggal 3. Jadi kita mulailah, apa salahnya sih dari nanti malam nih, tahajud, sholat taubat, witir, karena bulan Sya'ban doang, bulan pengampunan. Minta ampun sama Allah, ya Allah, kalau di hati saya punya dendam, punya iri, punya dengki, tolong jadi orang yang tulus ya Allah. Saya pengen merubah nanti setelah Ramadan jadi lebih baik lagi ya Allah. Bilang begitu, minta sama Allah semuanya, minta. Apalagi habis tahajud, istighfar, sholawat, minta sama Allah. Ya, pokoknya dimulainya ntar malam aja udah lakuin amalan kebaikan. Oke? Apapun amalannya. Mau baca Al-Quran surah Yasin silahkan.
Mau baca ayat kursi silakan, mau baca Ar-Rahman Al-Muluk silakan. Ya. Kakak niatnya itu, ya Kak, saya niat puasa. Ya Kak, niat puasa. Kalau ada qada Ramadan, wajib karena Allah. Kalau ada niat yang pengen puasa nisfu Sya'bannya, saya niat puasa Ayyamul Bid di bulan Sya'ban karena Allah Ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala, begitu. Digabung jadinya. Karena Ayyamul Bid itu sunnah, Sya'ban itu sunnah, bisa digabung niatnya. Kalau qada Ramadan wajib di bulan Sya'ban gak bisa niat digabung. Tapi niatnya qada, pahala Sya'bannya dapat. Begitu. Ya, aku selalu tahajud insya Allah Kak berkah. Orang tahajud diangkat derajat. Orang tahajud punya masalah apapun kelar. Tuh, saya pagi-pagi dikasih yang hoheng. Kasih ya bun. Oke? Iya, bilang sama Allah, ya Allah, ridhoi puasa saya. Ya Allah, ridhoi tahajud saya. Ya Allah, ridhoi rum saya. Ya Allah, ridhoi ngaji saya. Bilang begitu. Ya. Kak, Nabi itu mencontohkan puasa, tapi tidak dituliskan amalan spesifikasi. Kita mau puasanya dari bulan Rajab kemarin sampai detik ini juga silahkan. Mau puasanya full selama bulan Rajab silahkan. Mau puasanya 3 hari aja silahkan. Gitu ya. Oke? Mi, udah seminggu ini aku lagi malas sholat tahajud. Masya Allah ta'ala Kak. Semoga kita semua dibangunin tiap malam untuk bisa melaksanakan sholat tahajud karena Allah Ta'ala. Ya, amin. Gitu ya Kak. Oke, nah ini surat Al-Mudathir tadi sudah sampai di ayat ke 31 nih Kak. Udah ya? Kita selesaikan dulu surat Al-Mudathirnya. Sudah selesai sampai di ayat ke 31 aja dulu. Insya Allah nanti kita lanjutin lagi. Ya, oke, ingat, apapun amalan yang kita lakukan di bulan Sya'ban, dicatat, langsung dilaporin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW ditanya, apa yang kamu inginkan di bulan Sya'ban, wahai Nabi Yunal Karim Muhammad SAW? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa? Saya hanya ingin semua amalan saya dilaporkan ke Allah. Tuh, Nabi aja mau, masa kita gak mau dilaporin? Udah gak usah pakai nanya kapan tanggalnya. Ini udah dikit lagi, mulai ntar malam aja udah. Mau niat puasa, mau tahajudan, silahkan udah lakuin aja. Ya, dicatat semua sama Allah. Mi minta doanya, saya sakit kaki tidak bisa duduk di antara 2 sujud, sakit banget. Baca zikir Nabi Ayyub alaihissalam di surah ke-21, di surah Al-Anbiya di ayat 83-84. Baca dengan penuh keyakinan sambil pegang itunya kakinya, minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Lalu baca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, minta sama Allah kesembuhan. Ya Allah ya Syafi, sehatkan saya. Gitu ya. Oke. Alhamdulillah Mi dari dulu mengamalkan. Alhamdulillah Kak, tiap malam sudah bangun Mi sholat tahajud. Alhamdulillah, Masya Allah. Gitu ya. Oke. Jadi intinya, mumpung masih bulan Sya'ban, tolong diingat kalau misalnya ngantuk, mau tahajud, ngantuk, bilang, ya Allah bangunin, ya Allah bangunin sebelum tidur. Karena belum tentu umurnya sampai ke 2027. Oke? Mi mau tanya tahiyat al-akhir yang benar bacaannya gimana? At-tahiyat al-akhir. Ini kan ceritanya lutut ya. Ini ininya. Apa sih namanya? Jari-jarinya tidak boleh melebihi dari lutut. Lebih dikit boleh, tidak boleh terlalu lebih. Gitu. Gitu ya. Bacaannya panjang banget Kak. Al-Anbiya di ayat 83-84 Kak. Terima kasih kenal dengan akun Umi. Alhamdulillah. Terima kasih kembali Kak. Kakak boleh googling ya, At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, illa ininya keluar. Kenapa? Ini kan angka 1. Illa.
illa itu kecuali, hanya Allah satu, illallah. Nah lanjut baca tuh sampai sholawat Ibrahimiyah, itu keren banget tuh. Bacaan itu sampai akhir sholawat Ibrahimiyah itu keren banget buat hidup kita. Oke? Mi, suami saya selingkuh, masukin keranjang kuning etalase nomor 1 suaminya. Hari gini masih ada yang selingkuh. Emang mau cepat-cepat kiamat? Kalau banyak yang maksiat kan cepat banget kiamat ya datang. Siapa tadi yang suaminya bilang selingkuh? Masukin keranjang kuning etalase nomor 1, ntar saya sematkan. Hari gini masih selingkuh. Emang zaman? Nggak zaman selingkuh. Emang mau nanti tuh kayak di neraka sakor. Saya udah kasih tahu ya, neraka sakor apain? Dikulitin. Percuma ganteng, percuma cantik, nggak sholat, selingkuh, percuma, ntar dikulitin sama neraka. Malaikatnya 19. Matanya melotot. Ngapain aja kamu di dunia? Selingkuh. Cekot sendiri istrinya. Ya, Umi mah boleh nggak kalau bayar puasa udah nisfu Sya'ban? Kak, kalau udah nisfu Sya'ban, saya kan belum tahu tanggal Ramadan ya dari pemerintah ya. Kita kan ikut pemerintah kalau dalam Al-Quran. Kalau misalnya pemerintah bilang tanggal 20 abis nisfu Sya'ban masih mau puasa, ya boleh kakak mau puasa kodok Ramadan, silahkan. Yang penting belum Ramadan, jangan sampai Ramadan. Emang bisa ya nitip di keranjang kuning? Terus suaminya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya. Sambil dia bilang begini, gitu. Ntar saya masukin keranjang kuning dia. Saya rukyah langsung. Nomor 1 saya sematkan. Bisa-bisanya hari gini masih selingkuh. Neraka sakor itu bakalan dikulitin dari ujung rambut sampai ujung kaki, kebakar semuanya. Ditusuknya pakai apa? Besi. Kan selingkuh kan? Pakai besi yang mendidih nih, ya, cairan besi yang mendidih. Yang selingkuh kan berarti kan mata nih, mata kan berarti ngelihat selingkuhan kan? Tusuk. Mulut, ya Allah aku sayang sama kamu, langsung disiramin, ngelotok semuanya. Apalagi, selingkuhnya sampai berbuat. Tuh dompet mozzarella sama gantungan kunci, besinya yang terbuat dari besi yang sangat mendidih. Ayo, masih mau kayak gitu? Neraka sakor tuh nggak main-main ini surat Al-Mudaththir. Ya, sabar Mi, tenang. Nauzubillah Kak, ini surat Al-Mudaththir. Biarin aja Kak, kalau ada pelakor, ada pebinor, serahin urusannya sama Allah, kelar. Maliki yaumiddin, hari pembalasan nanti ada. Udah, kita mau sakit hati ya wajar, manusia. Gak usah berlebihan. Udah, serahin aja dia sama Allah. Ya Allah, suami saya hamba saya, istri saya hambanya Allah gitu ya. Suami saya juga hambamu ya Allah. Aku serahkan semua. Sakit Mi hati, memang sakitnya tuh di sini, diomongin sama orang, pala puyeng, hati kayaknya ya Allah paling sakit banget. Iya memang wajar. Tapi kalau kita mikirin itu terus, pertama tensi naik, ya, pala puyeng, muka jelek kelihatan. Yang rugi siapa? Yang diselingkuhin. Daripada puyeng, ya Kak, tensinya tinggi. Ntar saya kasih madunya akasia. Nih madu akasia. Pala puyeng, tensi tinggi, ntar saya kasih madu akasia. Udah mukanya jelek, keriputnya nambah. Keriput nambah, nggak jadi keren. Udah gitu di sini nih kerutan nambah. Nangis aja kerjanya. Percuma. Mendingan kakak ngambil air wudhu, hati tenang, pala puyeng hilang, gelar sejadah, angkat tangan. Ya Allah, ini doanya orang yang diselingkuhin ini dengerin. Ya Allah, ya Ghafar, ampuni dosa saya ya Allah. Ya Allah, ya Ghani, beri saya kekayaan ya Allah yang banyak, yang berlimpah dan berkah. Tuh, kalau lagi disakitin doanya kan nyampe ke langit ke-7. Doanya yang baik-baik. Ya Allah, saya pengen punya kontrakan bejibun ya Allah. Minta sama Allah.
Jangan doain yang jelek-jelek. Ini udah dia selingkuh, pala puyeng ngedoain, biarin aja saya doain dia. Dia jadi begini, dia jadi begitu. Giliran nyampe ke langit, langit yang lapisannya ada 7 tuh, ya, nggak ada pemilik doanya. Lari buat kita yang kita doain. Kira-kira yang rugi siapa lagi? Diri sendiri. Larinya ke diri sendiri. Makanya doanya yang baik-baik. Ya Allah, jadikan saya istri yang soleha, ya Allah. Ya Allah, kalau memang itu gantungan kunci harus saya ganti. Ganti yang setia, ya Allah. Yang soleh, yang banyak duitnya, berkah, ya Allah. Tuh, masih banyak laki-laki yang soleh di luar sana. Masih banyak perempuan yang soleha di luar sana. Ya Allah, semoga nanti keturunan saya jadi presiden, ya Allah. Begitu doanya, minta. Daripada doanya yang jelek-jelek kagak nyampe, buat kita lagi. May yaqulu qawlan khairan wa huwa qadarullah. May yaqulu qawlan syarran wa huwa qadarullah. Kalau ngomong kembali lagi sama dia. Minta tuh, yang tajir, yang ganteng, ya Allah tuh, mama. yang hidungnya ada lubangnya, ya Allah. Tuh, begitu. Kalau cara tobat bagi orang yang selingkuh gimana, Mi? Tobat sebenar-benarnya tobat. Akui kesalahan sama Allah, ya Allah saya pernah selingkuh, selingkuhnya begini. Sering-sering habis sholat wajib baca zikir Nabi Adam. Zikir Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana, sambil payangin, ya Allah saya pernah selingkuh mata saya pernah selingkuh mulut saya pernah selingkuh telinga saya. Ada bacaannya, kalau nggak hafal ada di surat Al-A'raf, ya Kak, ada di surat Al-A'raf di ayat ke 23. Baca itu, zikir Nabi Adam alaihissalam, ya. Oke, teman-teman, rugi hari gini masih selingkuh. Udah dikulitin di api neraka, mau lari kemana aja susah. Tobat, mau ngapain lagi? Hidung udah dikasih napas sama Allah, masih juga kagak nggak tobat-tobat. Mau nunggu kapan? Diselingkuhin bolak-balik 20 tahun, cuma minta sama Allah. Qadarullah suami sakit 2 tahun gak bisa apa-apa, Masya Allah. Emang doanya apa sampai 2 tahun dia? Allahu Akbar. Suaminya didoain apa itu sampai dia sakit 2 tahun gak bisa ngapa-ngapain? Allahu Akbar. Tuh, Bapak, Ibu dengerin. Azabnya di dunia ada. Kira-kira kalau udah sakit gak bisa ngapa-ngapain, apa ini? Hari Sapa puasa ban. Kakak, pertanyaannya bagaimana sih nih? Hari Sepa puasa ban, Umi. Ini pertanyaannya kumaha, ini pertanyaan gak salah, ini yang salah kacamata saya kayaknya ini. Bentar. Saya lihat dulu kacamata ini. Hari Sepa, setahu saya Sepa itu ke salon. Puasa ban, Mi. Kakak, tulisannya jangan buru-buru, saya belum pergi ke luar negeri. Saya masih di sini. Kalau nulis jangan buru-buru, saya belum pergi ke luar negeri. Saya masih duduk di sini. Tulisnya buru-buru dia. Minjam kacamata. Ini limited edition. Etalasenya nomor 2000 dia. Nomor 2000. Kan kalau nomor 2000 mau dicekot susah. Allahu Akbar. Hari apa puasa Sya'ban? Gitu ya. Puasa Sya'ban. Kalau mau besok silahkan dah tuh. Sekalian disebut Sya'ban, sekalian Ayyamul Bid. Tanggal 1, 2, 3 gitu ya. Oke? Ayyamul Bid kapan, Mi? Ayyamul Bid itu insyaallah tanggal 1, 2, 3. Salam kenal, sarang tawon. Ya Kak? Adem banget kalau saya ketawa. Gimana nggak adem kalau nonton saya ketawa? Tuh di depan saya ada kipas angin, jadi ademnya nyampe keluar HP. Nyampe ademnya keluar HP. Bu Haji, maaf tinggal di mana? Saya di atas bumi, insya Allah. Saya di Jakarta. Salat hajat bagusnya habis salat tahajud. Niat Mi puasa Yaumul Bid. Saya niat puasa Yaumul Bid di bulan Sya'ban, sunnah karena Allah Ta'ala. Dia istri diselingkuhin, dikabulin Allah. Siapapun yang diselingkuhin dikabulin doanya. Makanya doanya yang bagus-bagus. Ya, adem jadinya, Mi. Orang ada kipas angin depan saya jadi adem. Mi, biar doa cepet dijabah gimana? Perbaiki sholat. Sholatnya bukan cuma takbir terus salam, bukan. Tapi perbaiki sholat.
nongkrong di room ini bikin ketawa. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Udah dapat ilmu katanya tuh, bikin ketawa, awet tua lagi. Jangan awet muda, awet tua. Awet tua, Bun. Kita kagak muda-muda apa tua-tua terus ini. Tanggal berapa Yaumul Bid? 1, 2, 3 insya Allah. Oke? Oke? Nah, Mi, mohon maaf mau turun dulu. Sebenarnya sayang banget ninggalin ngaji Umi. Mau turun, hati-hati tangganya kepleset. Lihat-lihat itu kalau turun. Kan kalau turun lewat tangga, lihat-lihat itu tangganya. Hati-hati di jalan ya. Oke. Mi, kalau menolak suami, mana ini? Menolak suami membutuhkan. Mana sih? Menolak suami membutuhkan tapi istri lagi sakit, apakah dosa? Suaminya juga harus tahu. Bini lagi sakit, minta juga. Tunggu sehat suami. Masya Allah. Ibu kalau sakitnya cuma puyeng-puyeng dikit mah bisa jadi obat kali, Bu. Ya. Tapi kalau ibunya udah lagi sakit, capek, puyeng, pala kagak bisa bangun, diminta sama suami, sadar diri ya Pak, jangan sampai kebelet banget. Ya, jangan sampai kebelet banget. Sianan itu dia kesianan. Udah lagi demam, masih juga diulek. Allahu Akbar. Sabar ya Pak. Bilang sama suaminya, istri bilang, ayah, ya nguleknya ntar ya. Dompet mozzarella saya lagi nggak fit, gitu. Insya Allah nanti segera, gitu. Segera bilang. Pokoknya nggak bosan lihat Umi. Masya Allah, Masya Allah. Bayar puasa yang zaman hijrah, apakah niatnya nggak 1 hari Kak? Tiap mau puasa harus ada niat ya. Oke? Niat, harus ada niat ya. Oke? Mi, pas Umi bilang mana tadi? Selingkuh suamiku dengar, dia diam aja Mi. Lah kan udah dibahas ini surat Al-Mudathir. Emang mau yang selingkuh dikulitin, malaikatnya di 19 dipelototin. Matanya dipakai buat apa? Mulutnya dipakai buat apa? Gantungan kuncinya dipakai ditaruh di mana? Itu diliatin, tadi tanyain. Ya. Resep cantik kayak Umi, Masya Allah, kamera. Resep cantik itu kamera, jangan percaya sama kamera. Ya, jangan percaya. Kredit emas boleh nggak Mi? Riba atau nggak? Kalau ada yang namanya persentase, insya Allah riba. Ya, kalau ada yang namanya apa sih namanya tuh bunga. Waalaikumsalam. Kak Alwardah Rahman siapa ini? Kak Alwardah Rahman. Suamiku tidur Mi, tapi kupingnya denger. Lah sekarang denger lagi nggak ini? Puasa Yaumul Bid bisa niatnya. Kadang begini nih ya Bun ya. Bun, ulangin dong. Kalau saya lagi live streaming kan teman-teman nggak bisa bersuara ke saya kan. Ulangin dong, kerasin suaranya tentang itu biar nih suami saya ada di sebelah. Suamiku ada di sebelah biar dia sadar. Allahu Akbar. Kak, dengerin saya dalam Al-Quran. Ya Kak. Nih, saya kasih lagi nih dalilnya. Nih kita baru bahas surat Al-Mudathir nih. Bentaran ya. Kita baru bahas surat Al-Mudathir. Oke, teman-teman. Siapa yang mau beruntung hidupnya, kata surat Al-Mu'minun, 1. Nih 1. Benerin sholatnya bukan cuma takbir sama salam. Tapi sebelum sholat ada prepare-nya. Pakai baju yang bener. Tadi kan surat Al-Mudathir udah ngajarin ya. Pakai bajunya yang bersih. Begitu. Oke? Nah, kalau di surat Al-Mu'minun bilangnya, kalau khusyuk sholatnya, gimana cara khusyuk? Perbaiki wudhu. Maka wudhu jangan pakai baju asal-asalan. Jangan pakai anduk. Udah gitu selalu bilang, aku gerah Mi kalau sholat. Maunya cuma pakai mukena aja, nggak pakai cedek, nggak pakai BH. Sekarang saya tantang Bunda ngaca di depan kaca, itu nggak pakai BA, nggak pakai cedek, kira-kira cakep apa kagak? Sekarang coba ngaca dulu, ngaca, ngaca. Kalau udah kelihatan cakep, ya kira-kira cakep apa kagak? Itu pepaya ngegantung mau ditaruh di leher apa mau di mana? Itu ngaca dulu. Ini kan Al-Quran yang ngajarin, ya. Kagak
kagak ada cakep-cakepnya. Kalau udah nggak ada cakep-cakepnya, makanya ditutup. Tutup. Ya. Ditutup. Kalau ngelihat ngaca dulu. Kalau udah nggak ada cakep-cakepnya, Al-Mudatsir bilang berpakaian yang bagus. Pakai baju yang cakep. Turunin semua, ngapain digantung di lemari, dipakai. Ya. Nah, nanti akan wudunya benar, insya melewat. Allahu akbar. Katanya melewat, pepayanya melewat. Bahaya kali nih. Ya, oke. Kak, kalau misalnya gerah, sebentar doang, makanya wudunya benerin. Nanti terjadi kekhusyuan dalam sholat. Nah, surat Al-Mu'minun bilang, ini kan Al-Mudatsir tadi yang bilang ya. Yang bilang Al-Mudatsir disuruh pakai baju yang benar. Surat Al-Mu'minun bilang, nanti kamu bisa khusyuk kalau wudumu bener. Maka benerin sholatmu. Gitu ya. Khusyuk sholat itu, nih, orang yang pengen beruntung. 1, sholatnya khusyuk. Fokus. Ini baru takbir, Allah, paket, COD. Bun, tulis di deskripsi kalau check out paket. Jangan waktu sholat datangnya. Begitu. Kurir harap jangan datang di waktu sholat. Allahu Akbar. Kalau pepayanya kematangan berarti udah kepanjangan. Gitu ya, Bun?